Oke, yap, 1, 2, 3, action. Oke, selamat pagi Sugeng Enjang bersama kita bareng podcast dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas yang namanya Gus Paijo Guneman seputar apa Mas Dwi itu apa ya? Guneman seputar obrolan Pengadilan Negeri Surabaya. Baik ya, jadi kita podcastnya yang ke berapa ini? Ketiga kali ya, Mas ya? Tiga. Nanti di sini kita ambil tema mengenai small claim court. Apa sih kuy small claim court? Ribet ya ngomong. Oh no. Small claim court, gugatan sederhana. Nah di sini sudah hadir ibu kita Kartini. Wow. Ya. Cantik cerita ibu kita Kartini ini. Siapa beliaunya ini? Nanti kita perkenalan dulu ya. Jadi ini ibu namanya Ibu Roza. Roza ya Bu ya? Roza. Kalau Roza itu artis Pak. Oh ya. Kalau Roza jadinya Gumenan. Bu Roza siapa nama lengkapnya biar ini pemirsa podcast itu pada kenal. Iya, nama saya Roza El Afrina, sarjana hukum kandidat notaris. Panggilannya Bu Roza. Harus pakai Z, jangan pakai S. Kalau pakai S jadinya konser. Baik ya, Bu Roza ini. Beliau adalah hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo, termasuk hakim Sri Kandi ya di sini. Nah, beliau ini berkarir di PN Sukoharjo sudah berapa lama Bu? Sejak tanggal 11 April 2020. 11 April 2020. Habis 4 bulan ya. 4 bulan. Kalau 7 bulanan nanti ini ya pakai tumpang. Acar. Hamil kali. Kayak acara tingkapan itu 7 bulanan ya. Oh no. Jadi Bu Roza udah dari April di sini dan beliau ini sebelumnya bertugas di mana Bu? Di Pengadilan Negeri Siak Riau. Riau sebagai Ketua Pengadilan. Mantap ini. Sekarang bintang tamunya ini mantap. Gestarnya narasumbernya kita mantan dari Ketua Pengadilan yang beliau saat ini sebagai hakim di Pengadilan Negeri 1 Angka Sukoharjo. Nah, oke ya, kita nggak berlama-lama, ini pasti udah nggak sabar nih karena podcast sebelumnya itu baru 2 kali, ini yang ketiga. Nah ini kita nanti akan satu programkan ini program podcast ini nanti bervariatif. Jadi hakimnya juga jadi narasumber nanti bisa ganti-ganti, bisa juga nanti nggak cuma hakim tapi nanti juga panitera, mungkin sekretaris atau pegawai atau PNS, CPNS bahkan tenaga honorer juga bisa menjadi narasumber dari podcast. Ya, bisa jadi saya jadi host, Bapak jadi narasumber. Oh gitu. Ini hostnya perlu perkenalan apa enggak nih hostnya? Jadi hostnya kalau kita kan kemarin hostnya cewek-cewek, sekarang kita coba variasikan. Kemarin cewek, hostnya cewek, narasumbernya cowok. Sekarang dibalik hostnya cowok, narasumbernya cewek ya. Jadi perkenalkan nama saya, nama mengudara saja ya. Nama Rofi Gemila. Dia masih ada kan? Nah, dibalikkan ya, itu kita perkenalkan juga. Itu ada mas-mas ganteng, ada dua. Jadi Pak Kasubag PTIP ini Pak Hadi dan juga ada stafnya ya. Ahli media komputer namanya Mas Dwi yang pokoknya jadi semua itu kumiseng gitu. Jadi dibalik layar kita juga acara ini bisa terselenggara juga berkat beliau ini juga gitu kan. Jadi nggak mungkin kan kita nyiapin sendiri apa, nggak mungkin. Jadinya langsung jeblok gitu. Baik Bu Roza ya, kita ini akan membahas saya udah bilang small claim court gitu ya. Jadi gugatan sederhana lah istilah bahasa sederhananya, bahasa yang bisa kita pahami. Nah sebenarnya apa sih kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan gugatan sederhana? Apakah sesederhana rumah makan sederhana yang tidak sederhana? Itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Bu Roza ini gugatan sederhana itu apa biar pemirsa podcast tahu, masyarakat luas pencari keadilan ngerti itu tentang apa sih kok sering dengar gugatan sederhana itu apa? Coba mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Pak Rofi. Baiklah, gugatan sederhana kalau menurut Pak Rofi nama bahasa sininya small claim court ya. Itu adalah gugatan perdata yang nilai materialnya maksimal 500 juta rupiah ya? Rupiah dong, masa dong Pak. 500 juta rupiah
dan penyelesaiannya dengan memakai kata dan cara dengan pembuktian yang sederhana. Oh gitu. Jadi sederhananya nanti suatu proses dalam hukum beracaranya ya. Caranya. Kalau biasanya kan agak panjang nih, agak lebih simpel gitu ya. Simpel, karena ada batas waktunya. Oke. Nah terus kalau gugatan sederhana ini yang menjadi dasar hukumnya apa itu? Oh, dasar hukumnya Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, tapi sudah diperbaharui dengan Perma nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Mantap nih. Jadi dasar hukumnya itu ya. Kalau ditanya ini kok sekarang ada gugatan sederhana nih, jadi pakai dasar hukum apa? Jadi Peraturan Mahkamah Agung ternyata ya menurut saya. Oke. Nah, apakah semua gugatan itu bisa diajukan secara sederhana atau misalnya ada yang tidak dapat diajukan secara sederhana? Oh, ada yang tidak dapat. Jadi apa misalnya? terhadap sengketa tanah itu bisa. Ya. Terus yang sudah diatur secara tersendiri menurut undang-undang, misalkan pelanggaran perpajakan, pelanggaran hak tidak bisa dilakukan. Niaga. Ya, niaga. Nggak bisa kan? Terus kalau kedudukan pihak nih dalam perkara gugatan sederhana, ini gimana nih Ustaz? Kedudukan pihak biasanya ada penggugat, ada tergugat. Ya, berarti ada penggugat, Ada penggugatnya penggugat, pasti. penggugat. Nah, mungkin penggugat aja ya, kalau Iya. tergugat namanya permohonan. Betul. Oke, terus apalagi Ibu? Ada penggugat dan tergugat. Biasanya kan satu penggugat, satu tergugat, tapi boleh lebih dari satu. Ya. Namun kepentingan hukumnya satu. Oke, Ya. terus tergugat yang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, itu nggak bisa dengan gugatan. nggak bisa ya. Itu Nanti sederhana lagi, jadi Bang. juga bingung ya, nyari yang dia di mana, nggak jelas lagi, panggilannya lama, ini nggak sederhana, Nggak sederhana tapi nggak lagi. bisa. Terus gimana lagi? Terus penggugat dan tergugat harus berada dalam satu wilayah hukum pengadilan negeri yang sama. Oh gitu. Ya, jadi Pak Robi mau menggugat saya, Ah. kita harus sama-sama tinggal di Sukoharjo. Atau Pak Robi ternyata tinggal di Solo. Oh, gitu. Kan udah beda waktu ketemu Beda. ya. Ah. Pak Robi bisa menunjuk kuasa atau wakil yang domisili hukumnya di sama dengan tergugat. Oh gitu. Iya. Dalam hal ini tentunya di Sukoharjo. Betul. Karena supaya menjadi wilayah sini ya. Iya. Terus ketika beracara, walaupun Bapak pakai kuasa, Ya. pakai wakil, tapi penggugat dan tergugat wajib untuk hadir Ya. persidangan. Oke. Nah terus kalau misalnya itu kan terjadi di perbankan ya, sering terjadi perbankan itu kedudukannya di sini ya. Kedudukannya misalnya bukan di sini, kedudukannya di sini, tapi dia menunjuk stafnya yang beralamat secara istilahnya itu secara person di sini. Iya. Ini nggak bisa ya, Kalau harus person nggak bisa. secara badan hukumnya ya. Saya bank ya harus ada bank perwakilan sini ya. Iya. Oh ya, supaya nanti tahu jadi bank-bank itu kalau mengajukan gugatan tidak hanya sebatas bahwa dia punya staf beralamat di sini, tapi kedudukan banknya juga ada cabang yang di sini gitu ya. Iya, jadi misalkan yang digugat itu yang menggugat. CQ ya nanti ada di Sukoharjo. Ya. Bukan berarti stafnya tinggal Sukoharjo dia Nah. yang nggak bisa. Oke, sip. Iki piye Mas Birang Wedang barang ini. Terus Iya yuk. Oke, ya kita semakin seru ya Bu Rosa ini pembahasannya ya, karena memang gugatan sederhana ini memang sangat penting untuk diketahui masyarakat ya, supaya ternyata masyarakat itu bayangannya menggugat itu kalau nanti ribut panjang, ternyata ada suatu gugatan yang bisa dilakukan dengan cara yang lebih simpel, singkat, tapi dengan syarat-syarat tertentu seperti tadi nominalnya harus misalnya tentang utang maksimalnya harus 500 juta. 500 juta. Oke, kemudian kalau tahapannya gimana sih Bu dalam penyelesaian gugatan sederhana itu tahapannya apa saja? Tahapannya yang pasti ketika sudah didaftarkan, ya, Ya. kan, maksud saya di PTSP, ya, ada satu pintu. Nanti tentunya ketua pengadilan akan menunjuk hakim yang akan menyidangkan, panitera akan menunjuk panitera pengganti yang akan menyidangkan. Nah, sebelum disidangkan, sebelum hakim menetapkan hari sidang, hakim akan melakukan pemeriksaan pendahuluan. Oh gitu. Nah, maksudnya apa? Apakah ini memang benar nih bisa dikategorikan gugatan sederhana? Apabila menurut hakim itu pembuktiannya tidak sederhana lagi, maka itu tidak akan dilanjutkan pemeriksaannya. Gitu
gitu ya. Iya. Tapi untuk pendaftaran tentunya karena sekarang sudah sudah melalui IKOP ya. Iya. Meskipun dia datang ke sini akan dimasukkan juga ke dalam data elektronik dan secara elektronik ya. Gitu ya. Tapi memang kadang kan nggak ngerti cara masukin IKOP ini gimana. Nah, orang nanti bisa menanyakan hal itu di sini dan di sini akan dibantu oleh petugas IKOP. Kita punya pojok itu. Oh, ada pojok IKOP. Betul sekali. Jadi nanti akan diperiksa kelengkapannya, gugatan sederhana, ditetapkan hakim dan menunjukkan PP, dan tadi Bu Rosa bilang ada pemeriksaan pendahuluan. Ya. Nah itu berarti itu belum proses persidangan ya Bu Rosa. Nah itu diperiksa hakimnya gitu. Diperiksa hakimnya. Apakah ini masuk atau tidak nih dengan kategori GS begitu ya. Jadi berbeda dengan gugatan biasa ya. Kalau gugatan biasa tidak ada proses seperti itu. Tidak ada proses pendahuluan itu, tapi di dalam gugatan sederhana kalau tidak masuk bisa langsung ditetapkan untuk tidak diterima ya. Gitu. Nah begitu, oke ya. Nah kemudian untuk waktunya nih Bu, waktu penyelesaian persidangan gugatan sederhana berapa? 25 hari kerja. 25 hari kerja ya. Jadi lumayan itu dihitung sejak sidang pertama ya. Iya. Bu Rosa ya. Baik. Terus untuk podcast pakai untuk kelengkapan gugatan sederhana, gimana? Apa saja Bu Rosa? Kelengkapannya yang pasti panitera memeriksa dulu ya Pak. Ya. Diperiksa dulu apakah syarat-syaratnya cocok nggak dengan yang sudah ditentukan. Ya. Sudah ditentukan sendiri pasal 3 pasal 4. Oke. Nah, kalau misalkan tidak memenuhi syarat seperti yang diminta dalam GS, panitera akan mengembalikan. Oh gitu. Ya. Jadi akan dikembalikan kalau tidak sesuai ya dengan syarat-syaratnya. Apabila sesuai nanti akan dicatat dalam register. Ya. Nah, barulah nanti ditetapkan hakimnya dan selanjutnya seperti yang saya sampaikan. Oke. Nah tadi Bu Rosa kan mengatakan ada dalam hakim itu namanya pemeriksaan pendahuluan. Ya. Yang itu menjadi pembeda dengan gugatan pada umumnya ya. Nah mungkin bisa dijelaskan dengan detail supaya paham pemeriksaan pendahuluan itu seperti apa sih, kok ada pemeriksaan pendahuluan atau apa saja yang dipertimbangkan seorang hakim sehingga ada pemeriksaan pendahuluan nanti bisa lolos ini gugatan sederhananya atau bisa ini tidak dapat nih diterima gitu sebelum persidangan. Itu gimana? Coba bisa dijelaskan nggak terus? Iya, karena dalam gugatan sederhana ini hakim yang ditunjuk adalah hakim tunggal. Ya. Jadi dia punya kewenangan sendiri, dia menilai sendiri gugatan ini apakah ini merupakan gugatan sederhana atau tidak. Ya. Kalau misalkan hakim berpendapat ini bukan gugatan sederhana, maka hakim bisa mengeluarkan penetapan menyatakan bahwa ini bukan gugatan sederhana. Begitu. Dicoret dalam register, sisa panjang dikembalikan supaya kembali penggugat. Nah, kalau udah ada keluar penetapan itu, nggak ada upaya lagi ya. Misalnya tetap nyayang ini, aku tetap harus masuk, harus maksa gitu. Kadang orang gitu ya, nggak paham. Karena nggak paham sebenarnya. Ya, mungkin setelah ada podcast ini nanti masyarakat bisa melihat bahwa kalau udah ditetapin hakim misalnya ini dikembalikan, berarti ya sudah kamu harus menerima keputusan itu kan. Berarti apa yang kamu ajukan itu tidak dalam pemeriksaan pendahuluan tidak memenuhi kualifikasi itu. Jangan ngeyel untuk tetap masuk. Ajukan aja secara biasa. Jadi begitu ya. Oke, mantap. Nah terus mengenai ini Bu Hakim, Bu Rosa, kehadiran para pihak nih dalam gugatan sederhana. Nah itu gimana itu? Kehadiran. Nah maksudnya misal ini nggak datang nih dari awal ini atau penggugatnya atau tergugatnya yang nggak datang atau bagaimana, itu langkah-langkah yang dilakukan oleh hakim itu apa sih? Oh ya. Pada sidang pertama, artinya di sini yang berkepentingan untuk penggugat ya Pak. Ya. Ketika dia tidak hadir dan juga tidak ada alasan yang syak atau pemberitahuan dan segala macamnya, ya gugatan jadi gugur. Gugur ya. Gugur. Namun bila tergugat yang tidak hadir, itu nanti kita panggil sekali lagi. Panggil sekali lagi. Kedua ya. Jadi bisa dipanggil sekali lagi ya, pemirsa ya. Terus sidang kedua nggak datang juga nih tergugat. Tidak, pemeriksaan juga secara first step tanpa hadirnya tergugat. Ya. Nah kalau untuk yang diputus secara first step, misalnya nggak hadir nih, apakah ada nih dapat upaya hukumnya apa gitu? Misalnya ini nggak hadir nih, terus kemudian tahu kok tiba-tiba udah diputus, nah tergugatnya nggak terima nih atas putusan itu, bisakah dalam gugatan sederhana melakukan upaya hukum atas itu? Boleh, dia mengajukan
Verset. Overset. Kalau putusan verset ya kan. Jangka waktunya berapa? 7 hari. Setelah Dia diberitakan. setelah diberitahukan ya. Oke. Nah kalau ini misalnya tergugat itu kan suka kadang tetap hadir nih, hari keduanya nggak hadir. Nah itu gimana? Udah tahu salahnya gitu ya. Tetap hadir, kedua nggak hadir. Jadi istilah Jawa ini apa sih? Mengslang-mengsle lah, orang konsisten gitu. Jadi terus gimana? Persidangan tetap lanjut Pak. Tetap lanjut ya. Tetap lanjut, jadi kita periksa dan diputus secara itu ya. Tetap diputus ya. Kalau diputus yang seperti itu hadir langsung, verset tadi maupun yang diputus tadi kontradiktor tetap dapat melakukan upaya hukum tadi ya. Nanti upaya hukumnya keberatan. Untuk yang diputus secara kontradiktor tadi. Iya, keberatan. Ya. Kalau misalkan dalam gugatan sederhana yang diperiksa hakim tunggal, kalau keberatan nanti majelis. Majelis. Nanti kita bahas ya. Iya. Itu mungkin kita tanyakan. Nah, kalau dalam proses gugatan sederhana, Bu Roza, itu kan kalau di dalam gugatan biasa, setahu saya kan ada proses gugatan, jawaban, replik, duplik, nanti ada pembuktian, ada apa namanya kesimpulan. Jadi dalam gugatan sederhana itu apa seperti itu juga langkah-langkah yang ditempuh? Kan judulnya sederhana. Sederhana. Karena sesuai dengan judulnya sederhana. Ya. Yang pasti ketika gugatan perdata biasa ya Pak ya. Di hari sidang pertama kita kan mewajibkan para pihak untuk melakukan proses mediasi. Nah, kalau dalam gugatan sederhana itu tidak ada. Tidak ada dikhususkan. Namun hakim wajib ya menyampaikan bahwasanya untuk berdamai itu lebih baik dan segala macamnya. Tapi di persidangan aja. Nah, setelah gugatan dibacakan jawaban. Tapi dalam jawaban tidak boleh ada revisi, tidak boleh ada eksepsi. Oh gitu ya. Iya. Setelah ada jawaban, langsung pembuktian. Ya. Tidak ada replik duplik. Nggak ada ya. Tidak ada. Setelah pembuktian kedua belah pihak, tidak ada kesimpulan, baru langsung dengan putusan. Jadi prosesnya lebih simpel ya. Lebih simpel, lebih Jadi sederhana. kalau pemirsa kalau nggak paham replik duplik apa itu ya secara sederhananya itu bisa dijelaskan bahwa itu saling jawab jinawa, saling menanggapi ya. Jadi kalau setelah gugatan dijawab, nanti ditanggapi lagi replik, nanti ditanggapi lagi replik namanya duplik. Nah kalau di dalam gugatan sederhana itu nggak ada seperti itu ya. Mempersingkat waktu Pak. Singkat ya, karena memang asasnya bahwa prosesnya itu sederhana. Oke, gitu ya. Masih lanjut ini Mas Dwi ya. Lanjut. Nah, terus jenggot ya Mas Dwi. Terus lanjut. Nah sekarang lanjut ya Bu Roza ya. Belum harus ya Bu Roza ya. Belum. Oke, kebetulan kita jualannya dia minum. Oh iya. Kebetulan saya puasa. Kita besok ya sekarang. Nah Wandi malah ternyata nggak punya minum. Oke lanjut ya. Untuk dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana itu sendiri itu apa dapat dilakukan permohonan sita jaminan? Boleh Pak. Berdasarkan Permen nomor 4 2019. Yang terbaru ya. Yang terbaru itu boleh sita. Tapi di Permen nomor 2 2015 itu belum. Tidak. Belum Makanya diatur. oh gitu makanya ada pembaruan. Ada pembaruan. Ya, termasuk kulit ya. Kemudian, nah sekarang ini yang tadi sempat disinggung ya sama Bu Roza mengenai upaya hukum tadi ya, atas putusan gugatan sederhana. Nah, cara melakukan upaya hukum gugatan sederhana itu bagaimana dan apa namanya proses-prosesnya seperti apa, jangka waktunya mungkin bisa dijelaskan Bu Roza. Iya, upaya hukum terhadap gugatan sederhana itu artinya mengajukan keberatan. Keberatan ya. Terus? Keberatan ini bukan saja untuk pihak tergugat saja, tapi kedua belah pihak. Ya. Katakanlah penggugat itu ditolak gugatannya, dia tetap bisa mengajukan keberatan. Gitu. Keberatan ini ditujukan kepada ketua pengadilan negeri dan tentunya dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di depan panitera. Selain alasan. Ya pasti dong alasan-alasannya keberatan. Iya jangan asal juga keberatan, ada apa-apa alasan. Oke lanjut Bu, gimana lagi? Nah keberatan itu juga diatur dengan waktunya. Ya. Maksimal 7 hari setelah putusan dibacakan atau pemberitaan putusan. Oke. Ya. Biasanya karena ini sederhana sudah ada belangkonya Pak. Sudah ada belangko ya. Ada belangkonya. Jadi tinggal diisi belangkonya di panitera. Oh gitu, jadi lebih mudah ya. Lebih mudah. Kemudian setelah diisi belangko. Setelah diisi belangko, juga si pihak yang mengajukan keberatan apa bisa langsung diterima atau wah ada minum di harusnya sih?
Jadi kita disiapin saya kalau gitu di Pak. pas nggak jadi pas ya. Nah, untuk pengganti kita, jadi ini di balik layar ya. Ini pokoknya ngomongnya ganteng banget ini. Dapat pertanyaan dari smartphone. Lanjut ya, ini ada yang tulis ada kopi. Ini belum ada sponsor ya. Nanti kalau ada yang mau iklan boleh. Oh, boleh lewat. Boleh lewat. Lanjut ya Bu, kalau apakah nanti keberatannya itu terus bisa dikabulkan semua ataukah maksud saya begini? Permohonan keberatannya itu ketika melampaui jangka waktunya itu gimana? Apa bisa diterima atau bagaimana? Oh ya, keberatan itu tadi kan sudah diatur 7 hari ya, Ya. sejak putusan dibacakan atau Ya. sejak pemberitahuan putusan. Apabila dia mengajukan keberatan lewat dari tengah waktu yang sudah ditentukan, nanti ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan, ya, mengeluarkan penetapan bahwasanya keberatan itu dinyatakan tidak dapat diterima. Oh, tidak dapat diterima. Iya, tapi Jadi- tentunya dasarnya Pak Ketua mengeluarkan itu Ya. dengan surat keterangan dari panitra. Panitra, Iya. apa ya? Awal menerima. Ya, awalnya dari panitra. Terus untuk nanti berkas itu akan diperiksa ya tentunya ya Bu ya, Ya. oleh bagian kepanitraan ya. Ya. Nah terus orang ajukan keberatan tentunya kan kalau istilah hukumnya ada kasasi, ada kontra memori kasasi misalnya, Ya. banding ada kontra banding. Nah terus kalau keberatan itu juga ada dari pihak lawan itu mengajukan keberatan. Pasti. Oh, gitu. Namanya dia mengajukan keberatan ada alasan-alasannya. Di mana dia akan menuangkannya dalam memori keberatan? kontra memori keberatan ya. Bukan kontrak, Pak, dalam memori Oh, memori ya. memorinya. Iya. Memori terus itu dengan apa? Isi belangko juga. Biasanya ada belangko, Pak. Ada belangko Ada juga. belangko juga. Disediakan ya. Disediakan, ya. Hmm. Nah, dalam waktu 3 hari sejak memori itu dimasukkan, itu wajib diberitahukan kepada pihak lawan. Oh gitu. Bahwasanya ada keberatan nih terhadap perkara ini. Nah, itu dari proses sebelum akhirnya menuju ke hakim yang memeriksa ya. Nah sekarang untuk prosesnya, untuk setelah kan diperiksa nih berkas keberatan ya. Untuk prosesnya dari kemudian ditunjuk hakim ini gimana? Kalau tadi kan tunggal ya, yang menangani pertama. Betul. Nah kalau untuk yang menangani keberatan ini gimana? Majelis, Pak. Majelis. Majelis. Ada syarat gitu majelisnya gimana gitu? Maksudnya apa? Misalnya kan yang menangani tunggal, apakah hakimnya yang menangani tunggal itu nanti boleh menjadi majelis pemeriksa keberatan atau tidak? Atau yang lain? Yang lain. Oh yang lain ya. Majelis yang ditunjuk adalah ya yang tidak memindahkan Yang tidak PS. menyediakan. Iya, tidak memindahkan PS. Dan lebih untuk ini lebih junior, lebih senior gitu atau gimana? Yang pasti untuk ketua majelisnya yang disebut. Lebih senior majelisnya ya. Baik, setelah ditetapkan ya untuk majelisnya. Nah terus bagaimana nih prosesnya? Majelis hakim memeriksa gitu, memeriksa gugatan sederhana itu lagi ya. Ya, yang diperiksa itu dasar putusan. Dasar putusan saja dari GS-nya. putusan, ya. Jadi tidak dibuka sidang lagi kayak pertama itu Tidak, ya. tidak. Oh gitu. Karena dalam waktu 7 hari sejak majelis ditetapkan itu sudah harus diputus. Oh iya. Iya. Jadi tidak ada pemeriksaan tambahan ya. di Tidak ada sini? pemeriksaan tambahan, majelis murni hanya memeriksa putusan, Hmm. memori dan kontra memori. Oke. Nah, terus terhadap putusan keberatan nih Bu, nah itu ada nggak upaya hukumnya? Misalnya masih nggak terima nih pihaknya mengajukan keberatan nih dengan putusan majelis hakimnya. Nah itu bagaimana itu? Itu sudah final. Sudah final ya, harus mau tidak mau terima putusan itu. Mau Ya. nggak mau suka tak suka ya itu putusan. Karena namanya juga asasnya sederhana, Ya. jadi harus cepat selesai. Ya lagi nanti di tingkat banding kasasi nanti lama Lama, lagi. ya, lama makan lagi. waktu. Oke sip, mantap ini kita udah membahas dari definisi, kemudian proses, kemudian sampai ke upaya hukum ya Bu ya. Nah sekarang kita di tahap untuk finalnya untuk pelaksanaannya nih Bu. Pelaksanaan dari putusan gugatan sederhana itu sendiri gimana? Biasanya dilaksanakan secara sukarela. Sukarela, ya. Sukarela. Namun dalam hal ini tentunya pihak yang menginginkan harus dilaksanakan putusan itu tentu mengajukan permohonan restitusi kepada Ya. ketua pengadilan. Oh gitu. Iya. Jadi prosesnya ya hampir sama kayak pelaksanaan putusan biasa ya, tapi mengenai unmanningnya ini berapa lama itu? Unmanning itu istilahnya apa sih bahasa? Unmanning itu Teguran, peringatan ya. Peringatan. Nah itu peringatan kalau dalam eksekusi kan ada unmanning dulu, ada peringatan. Nah, itu
prosesnya berapa lama itu? Biasanya 7 hari setelah permohonan eksekusi dimasukkan ke Pak Ketua, mesti mengeluarkan penetapan agung. Oke, kecuali nanti untuk kondisi geografis tertentu ya. Fleksibel ya. Fleksibel itu kan kita kadang kondisi geografis di suatu daerah kan beda-beda. Iya. Oke, jadi itu tadi ya pembahasan ini kita berbicara sekelumit istilahnya, sekelumit ya sambil ngopi ya. Coffee morning atau ya. Kalau saya dilarang minum kopi ya, karena tambah hitam. Karena jadi kayak kalau bayangan saya ada minuman itu harus sampai kulit ya. Jadi jangan ya kalau sudah. Oh no. Apa Mas Dwi toh? Piye Mas Dwi? Kita Oh iya, ya kita banyak yang menarik. Oh iya. Sayangnya yang ini sudah dibujukan. Orang kita promosi kayak gitu. Jadi gitu ya bro saya. Jadi kalau nanti kurang jelas itu bisa dilihat di peraturan Mahkamah Agungnya ya. Iya. Permen nomor 2 tahun 2015 yang diperbarui peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019. Nanti bisa. Kalau tetap nggak mudeng, bisa ke sini ya. Silakan datang ke Pengadilan Negeri Bisa Sukoharjo. tanya-tanya ya. Bisa tanya. Kita terima dalam ruang tamu terbuka. Terus ada pos vakum juga. Ada pos vakum juga. Dan itu gratis, Yes. Nggak bayar. Oke, ini diseruput, saya monggo silakan. Sebelum closing ya, Mas Dwi ya. Iya Pak. Mas Hari sudah ngopi belum ini? Oh iya. Oh iya. Nanti aku tuker guys. Kira-kira kalau misalkan kopinya kurang manis Pak Novi, Ya. minumnya sambil lihat saya. Aduh. Cilubas. Oke Kak. Harusnya kita tuh siapin pantun sih. Ini siap pantun dulu, nanti kreatif ini. Iya. Harusnya kayak apa? Dadakan apa ya? Aku udah inspirasi. Biasanya celing. Oh iya. Oke ya. Oke, demikian lagi podcast ya. Nanti untuk pantun menjadi PR di berikutnya ya. Jadi kita siapin pantun juga jargon di podcast ki opo. Nah, coba jargon. Ya kenapa? Apa? Gus Paijo. Apa sih panjangannya? Guneman seputar Guneman santai seputar obrolan pengadilan negeri Sukoharjo. Coba Bu Rosa kan bukan orang Jawa ya. Gunungan seputar santai. Guneman santai. Gus Paijo. Guneman santai seputar Pengadilan Negeri Sukoharjo. Oke, coba saya kirim lagi. Gus Paijo. Gunungan santai sekitar Pengadilan Negeri Sukoharjo. Seputar. Ulangi terus. Jawa ya. Oke, Gus Paijo. Gunungan obrolan santai. Salah loh. Nggak pakai obrolan Pak. Apa Mas Dwi? Apa Mas Dwi? Gak pakai obrolan tak? Iya. Gunungan santai. Gunungan santai seputar malah bingung dewi. Gunungan santai Pengadilan Negeri Sukoharjo. Iya. Apa Mas Dwi? Guneman santai seputar pengadilan. Gunungan santai seputar Barang gue saya. Satu dua. Gus Paijo. Gunungan santai seputar pengadilan di Sukoharjo. Oke, saya akhiri. Mohon maaf ada kata-kata kurang berkenan. Next kita bikin lebih seru lagi. Kita sama-sama ucapin salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, kita promote ini untuk Pengadilan Negeri Sukoharjo di channel YouTube-nya supaya makin banyak ayo subscriber biar kita bisa ngalahin podcast yang tenar. Om Deddy Corbuzier. Jadi siapa tahu? Oh iya. Bilang ya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Gimana Bu? Like dan subscribe di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Kita bareng-bareng. Ya. Jangan lupa like, bareng Bu. Subscribe. Terus dan komen di channel Pengadilan Negeri Sukoharjo.